Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Hilmi dengan nomor NIM 12212183004. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan sintesis jurnal saya yang bertema multiple representation. Oke, jurnal yang pertama berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving dengan Multirepresentasi dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Hidrolisis Garam. Nah, jurnal ini ditulis oleh Reni Ernida Abdul Hamid dan Halimah Siti Nurdiniyah. Tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam dengan cara menerapkan model pembelajaran problem solving dengan multirepresentasi. Untuk metode penelitiannya menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas atau PTK. Subjek penelitiannya yaitu 38 orang, 10 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Objek penelitian yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa, kemampuan berpikir kritis, hasil belajar siswa, psikomotor, dan respon siswa. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan dua teknik tes dan non-tes. Untuk yang teknik tes itu menggunakan soal uraian sebanyak 4 butir dan tes pilihan ganda sebanyak 10 butir pada setiap akhir siklus. Lalu untuk non-tesnya yang digunakan adalah lembar observasi pada saat pelaksanaan tindakan dan angket respon siswa di akhir siklus kedua. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini penerapan model pembelajaran problem solving dengan multi representasi membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana aktivitas siswa mengalami peningkatan dari skor 3,42 yang termasuk kategori aktif di siklus 1 menjadi 4,21 dalam kategori sangat aktif pada siklus 2. Nah, model pembelajaran problem solving dengan multi representasi juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus 1, diperoleh presentasi sebesar 6,1,35% dalam kategori cukup kritis menjadi 8,43% dalam kategori kritis pada siklus kedua. Nah, dengan meningkatnya kemampuan berpikir kritis, siswa akan lebih mudah memahami suatu pembelajaran. Lanjut, jurnal yang kedua yang berjudul Penerapan Simayang Tipe 2 berbasis multiple representasi pada materi asam basa. Jurnal ini ditulis oleh Sabila Izati Sunyono dan Tasfiri Efkar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan kepraktisan dan keefektifan penerapan Simayang tipe 2 yang berbasis multiple representasi pada materi asam basa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan desain penelitian one group pre-test post-test design. Populasi yaitu semua siswa kelas 11 siswa SMA Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014-2015 yang tersebar dalam 5 kelas. Teknik pemilihan sampelnya dengan teknik cluster random sampling. Nah, hasil penelitiannya terdapat hubungan yang erat antara efikasi diri dan penguasaan konsep siswa, yaitu siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mempunyai usaha yang lebih besar dalam menyelesaikan permasalahan kimia sehingga akan mampu meningkatkan penguasaan konsep di akhir pembelajaran. Nah, model Simayang tipe 2 ini memiliki keefektifan yang tinggi yang dilihat dari kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, respon siswa, serta data efikasi diri dan penguasaan konsep siswa. Lanjut, jurnal yang ketiga dengan judul Miskonsepsi Asam Basa berbasis multiple representasi pada lintas jenjang pendidikan. Jurnal ini ditulis oleh Isnani Yunitasari, Yahayuni Retno Widarti, dan Nazriyati.
Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan miskonsepsi asam basa pada lintas jenjang pendidikan menggunakan tes diagnostik berbasis multiple representasi. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian 88 siswa menengah atas kelas 11 IPA, 38 siswa menengah atas kelas 12 IPA, 42 mahasiswa semester 2 jurusan kimia, dan 56 mahasiswa semester 4 jurusan kimia. Untuk instrumennya yaitu menggunakan tes diagnostik berbasis multiple representasi dengan teknik CRI termodifikasi dan pedoman wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa SMA kelas 11, kelas 12, mahasiswa kelas semester 2 dan semester 4 itu mengalami miskonsepsi asam basa. Semakin tinggi jenjang pendidikan, miskonsepsi yang dialami semakin menurun, kecuali siswa SMA kelas 12 yang memiliki miskonsepsi asam basa paling tinggi. Nah, miskonsepsi yang dialami kemungkinan dikarenakan siswa dan mahasiswa lebih banyak menghafal konsep, menggunakan penyederhanaan konsep, dan tidak memperhatikan multiple representasi, khususnya representasi submikroskopik pada soal. Lalu jurnal yang keempat berjudul Pembelajaran Kimia Berbasis Multiple Representasi ditinjau dari kemampuan awal terhadap prestasi belajar laju reaksi siswa SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2011-2012. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk yang pertama membandingkan prestasi belajar siswa pada materi laju reaksi menggunakan pembelajaran kimia berbasis multiple representasi dan konvensional. Yang kedua, membandingkan prestasi belajar siswa pada materi laju reaksi dengan kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Lalu yang ketiga, mengetahui interaksi antara pembelajaran yang digunakan dengan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi laju reaksi. Nah, metode penelitiannya menggunakan kuasi eksperimental dengan desain penelitian rancangan faktorial 2x2. Populasinya yaitu siswa kelas 11 yang terdiri dari kelas 5 kelas. Sampelnya yaitu kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dengan pembelajaran berbasis multiple representasi, dan kelas 11 IPA 4 sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan cluster random sampling. Teknik pengambilan data menggunakan tes, angket, dan observasi. Nah, hasil penelitian yang pertama, prestasi belajar siswa pada pembelajaran multiple representasi lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional pada materi laju reaksi. Lalu yang kedua, prestasi belajar siswa dengan kemampuan awal tinggi lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan awal rendah pada materi laju reaksi. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara pembelajaran multiple representasi dan konvensional dengan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa pada materi laju reaksi. Lalu jurnal yang kelima yang berjudul Transisi Penguasaan Konsep Calon Guru Kimia tentang larutan dan pembelajaran berbasis multiple representasi. Tujuan penelitiannya yaitu untuk jurnal ini ditulis oleh Muhammad Imaduddin dan Sri Haryani. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis transisi atau pergeseran penguasaan konsep calon guru kimia tentang larutan pada pembelajaran berbasis multiple representasi. Metode penelitian. Desain penelitiannya yaitu menggunakan pre-experimental design jenis one group pre-test post-test design. Sampelnya yaitu 31 calon guru kimia yang merupakan mahasiswa tahun pertama di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Instrumen pengumpulan datanya penilaian diri terhadap kemampuan menghubungkan multiple level representasi atau PDMLP dan tes penguasaan konsep larutan atau TPKL. Hasil penelitian, transisi penguasaan
konsep calon guru menuju ke arah yang lebih baik setelah mengalami pembelajaran berbasis multiple representasi. Gain penguasaan konsep yang diperoleh pada level sedang dalam kurung 0,30. Penguasaan konsep 1 yaitu membandingkan teori asam basa menurut teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis pada level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Dan penguasaan konsep yang keempat yaitu menunjukkan hubungan konsep hidrolisis dalam larutan dan penentuan pH larutan pada level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Lebih sedikit peningkatan penguasaannya dibanding konsep-konsep yang lain. Nah, calon guru yang mengalami perubahan kategori TMK menjadi MSKK adalah kelompok peserta didik yang paling banyak. Selain itu, terdapat pula seorang peserta didik yang mengalami perubahan kategori dari TMK menjadi MK. Pola tersebut dapat dimengerti dengan ditinjau tentang proses pembentukan konsep dan ruang kerja memori. Konten yang disajikan pembelajaran mampu untuk menurunkan barrier perasaan sulit yang dimiliki calon guru. Penurunan barrier tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan konsep calon guru meningkat dengan adanya pembelajaran berbasis multiple level representasi. Lanjut, jurnal yang ke-6 dengan judul Mental Models of Students on Stoichiometry Concept in Learning by Method Based on Multiple Representation. Jurnal ini ditulis oleh Sunyono, Leni, Yuanita, dan Muslimin Ibrahim. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menggunakan pembelajaran yang berbasis multiple representasi yang melibatkan antar jaringan dari 3 tingkatan fenomena kimiawi. Lalu yang kedua mengetahui apakah aplikasi dari pembelajaran yang digunakan multiple representasi efektif dalam membangun model mental mahasiswa. Untuk metode penelitian yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan soal tes berbentuk esai. Nah, populasinya yaitu seluruh mahasiswa pendidikan kimia dan ilmu pengetahuan alam yang pada tahun 2011 menempuh mata pelajaran kimia dasar. Sampel yang dipilih yaitu 3 kelas secara acak dari total 8 kelas yang menempuh mata pelajaran kimia dasar pada tahun 2011. Nah, hasil penelitiannya, model mental sudah terbentuk dengan baik, yang mana pada kasus ini sebelum implementasi metode multiple representasi mahasiswa memiliki model mental pada kategori sangat buruk, akan tetapi setelah diimplementasikannya metode multi representasi, model mental mahasiswa meningkat menjadi cukup hingga baik. Yang kedua, berdasarkan beberapa penemuan dari proses pembelajaran, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran berbasis multiple representasi efektif dalam membangun model mental mahasiswa. Lanjut, jurnal yang ke-7 berjudul Multiple Representation, a Descriptive Analysis in Chemistry. Jurnal ini ditulis oleh Mr. Imtiaz Ali, Dr. Amir Zaman, lalu juga Dr. Abdul Wafar. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pandangan siswa mengenai strategi instruksional guru dengan multiple representasi pada pembelajaran kimia di sekolah negeri laki-laki Mardan, Pakistan. Metode penelitian menggunakan paradigma kualitatif. Populasinya yaitu semua sekolah negeri laki-laki kelas 10 di Mardan, Pakistan. Untuk sampelnya yaitu 5 siswa sekolah negeri laki-laki kelas 10 di Mardan, Pakistan. Metode pengambilan sampelnya menggunakan purpose sampling yang dipilih dari 3 sekolah yang memiliki kekuatan nisan yang kuat dan bersedia memberikan wawancara rekaman suara. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Hasil penelitian, temuan penelitian secara kolektif menunjukkan bahwa representasi ganda yang merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang menggunakan hasil yang baik untuk pemahaman, keunggulan, dan peningkatan akademik siswa. Mayoritas siswa berpandangan bahwa diagram adalah kegiatan yang menarik. Siswa mengklaim bahwa
pun metode menggambarnya, tetapi penggunaan representasi sudah pasti. Mayoritas siswa berpendapat bahwa diagram, grafik, grid, model, dan simbol yang digunakan merupakan alat peraga. Beberapa siswa merasakan bahwa reaksi kimia diagram alir dalam kimia organik sangat sulit dan di atas level siswa. Nah, penilaian memiliki banyak metode, tetapi guru di 5 sekolah negeri laki-laki kelas 10 di Mardan, Pakistan itu menggunakan metode konvensional seperti mengajukan pertanyaan, mengamati siswa selama mengajar, dan memeriksa pekerjaan rumah sambil fokus membuat representasi. Lanjut jurnal yang ke-8, peningkatan efikasi diri siswa pada materi kesetimbangan kimia setelah dibelajarkan dengan problem solving berbasis multiple representasi. Jurnal ini ditulis oleh M.T. Tima dan H. Sutrisno dengan tujuan penelitiannya untuk mengkaji efikasi diri siswa pada penerapan model pembelajaran pemecahan masalah berbasis multiple representasi pada materi kesetimbangan kimia. Metode penelitian yang digunakan yaitu quasi eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group dan post-test only design. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 11 IPA, SMA atau MA di Indonesia. Untuk sampelnya 2 kelas siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Yogyakarta. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data, siswa diberikan perlakuan berupa model pembelajaran pemecahan masalah berbasis multiple representasi dan model pembelajaran pemecahan masalah. Pada akhir pembelajaran diberikan angket dan diwawancarai untuk mengetahui efikasi diri siswa. Hasil penelitiannya jadi berdasarkan uji independen t-test diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,002 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam efikasi diri siswa antara kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah berbasis multiple representasi dengan kelas yang diajarkan dengan pembelajaran pemecahan masalah tanpa multiple representasi pada materi kesetimbangan kimia. Nilai rata-rata efikasi diri siswa pada kelas eksperimen sebesar 77,46, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 67,33. Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada kelas eksperimen memiliki efikasi diri yang lebih tinggi dibandingkan siswa pada kelas kontrol. Jurnal selanjutnya berjudul Use of Multiple Representation in Developing Pre-Service Chemistry Teachers Understanding of the Structure of Matter. Jurnal ini ditulis oleh Buket Yakmaci Guzel dan Emin Adadan dengan tujuan penelitiannya untuk menguji perubahan pemahaman 19 guru kimia prajabatan tentang struktur materi, termasuk aspek keadaan fisik materi, komposisi fisik materi, dan komposisi kimia materi segera setelah materi dan berbulan-bulan setelah mereka menerima instruksi khusus. Nah, metode penelitiannya menggunakan studi longitudinal, desain kuasi eksperimental satu kelompok dengan pre, post, dan delay post test. Teknik pengumpulan datanya, tugas ini menyajikan 5 gambar yang mewakili 5 hal berbeda di tingkat submikroskopis atau molekuler. Populasinya siswa tahun ketiga dalam program pendidikan guru 5 tahun. Sampel partisipan penelitian terdiri dari 19 guru kimia prajabatan termasuk 10 perempuan dan 9 laki-laki. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jabatan guru pre-service tuntas sekalipun mata kuliah kimia tingkat pengantar, mereka mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan partikulat representasi materi sebelum instruksi spesifik. Mengikuti instruksi statistik analisis data menunjukkan bahwa guru kimia prajabatan peserta lebih berkembang pemahaman konseptual ilmiah tentang struktur materi dan mempertahankannya pemahaman secara luas selama periode 17 bulan. Di sisi lain, meskipun tidak signifikan secara
statistik, skor rata-rata post-tes tertunda peserta untuk masing-masing aspek struktur materi sedikit kurang dari nilai rata-rata post-tes mereka. Ini paling banyak mungkin karena beberapa peserta tidak dapat mengembangkan pemahaman yang mapan tentang konsep, sehingga mereka kembali ke konsep non-scientific sebelumnya ketika periode tertentu waktu telah berlalu. Oke, jurnal yang terakhir berjudul The Effect of Multiple Representation Based Scaffolding Strategy in Improving Chemical Literacy. Jurnal ini ditulis oleh Sunyono dan Anissa Meristin. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui keefektifan strategi perancah berbasis representasi ganda pada topik larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk meningkatkan kemampuan literasi kimia. Untuk metode penelitiannya yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan teknik pengumpulan data, pengukuran implementasi strategi scaffolding dilakukan dengan mengamati 5 dimensi scaffolding menggunakan lembar observasi skala 5, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Populasinya yaitu semua sekolah menengah atas di Bandar Lampung yang dijadikan populasi dalam penelitian ini, lalu sampelnya satu kelas sebagai sampel eksperimen. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan random sampling. Untuk hasil penelitiannya, perancangan strategi scaffolding dalam pembelajaran kimia berbasis multiple representasi memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan literasi kimia siswa. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pelaksanaan pembelajaran kimia untuk membantu siswa memahami konsep kimia yang memiliki ciri makro, submikro, dan simbolik, seperti ikatan kimia, kesetimbangan kimia, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan guru kimia dapat menerapkan dan mengembangkan strategi tersebut dalam pembelajaran kimia di kelas. Lalu, simpulan terhadap keseluruhan jurnal penelitian. Jadi berdasarkan jurnal yang telah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran multiple representation dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu bisa terjadi karena siswa sangat antusias dalam belajar. Guru menjabarkan pelajaran dengan bantuan gambar, grafik, diagram, dan lain sebagainya dengan penjabaran yang bervariasi atau multiple representation. Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik karena siswa tidak bosan dengan penjabaran yang bervariasi. Antusiasme siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, dengan pentingnya penerapan multiple representation, diharapkan mahasiswa yang dalam hal ini sebagai calon guru mampu menguasai metode pembelajaran multiple representation. Kemampuan tersebut perlu didalami guna menerapkan metode pembelajaran kepada siswa menjadi lebih beragam dan tidak membosankan. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bekal dalam menempuh dunia pendidikan yang saat ini memiliki persaingan yang semakin ketat. Maka dari itu, pendidik di era ini perlu memperluas wawasan dengan salah satu upayanya yaitu menguasai metode pembelajaran multiple representation. Oke, untuk usulan rencana penelitian, jadi dari keseluruhan jurnal mengenai multiple representation yang telah dianalisis, ada beberapa usulan rencana penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, diantaranya yaitu yang pertama perlu dikembangkan dalam penelitian mereduksi miskonsepsi asam basa pada masing-masing jenjang pendidikan. Lalu yang kedua ada perlu dilakukan penelitian penerapan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan submikroskopik pada siswa dan mahasiswa. Lalu yang ketiga, untuk penilaian lebih lanjut itu perlu diarahkan pada perbaikan proses pembelajaran berbasis multiple representasi serta pengembangan pada konten konsep kimia lainnya yang masih diindikasikan memiliki banyak miskonsepsi, terutama pada konten yang memerlukan penguasaan khusus pada level simbolik dan submikroskopik. Bagi peneliti selanjutnya, lalu yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan
dengan indikator berpikir kritis yang berbeda serta perlu dilakukan pembangunan pembelajaran serta pada materi kimia lainnya, serupa pada materi kimia lainnya. Jadi berdasarkan simpulan dan beberapa usulan rencana penelitian dari 10 jurnal di atas, untuk kedepannya perlu dilakukan penelitian mengenai analisis kemampuan multiple representation mahasiswa. Hal ini sangat penting bagi calon peserta didik yang nantinya akan mengajar para peserta didiknya. Karena ketika calon pendidik tersebut memiliki kemampuan multiple representation yang bagus, maka dia akan dapat menyampaikan materi kimia dengan metode pembelajaran yang berbasis multiple representation secara baik, sehingga dapat mengurangi miskonsepsi siswa pada materi-materi kimia yang tergolong masih abstrak. Nah, untuk metode penelitiannya bisa menggunakan menggunakan deskriptif kuantitatif. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.